Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Anim. Amsyam. Harus gitu ya, ada gininya ya. Selalu ada goyangan-goyangan ciri khas gitu ya, kayak ular. Kayak ular, Panji kali. Aduh. Iya. Ini gimana nih? Hari ini gimana nih, Riz? Hari ini wah, udah pasti narasumbernya udah pasti spesial banget ini udah. Weh, udah pakai telur ya? Telur banget ini. Ini bukan cuman animator tapi juga ngerjain banyak ngap. Ini nih. Perlu banget kita undang ya. Harus banget diundang, kita tanyain itu ngapain aja gitu kan dia kerjaan. Oke. Langsung nggak nih? Langsung Sekui. aja lah. Kita sekuin aja lah. Sekuin. Let's go. Wih, siapa nih? Ramai sekali ya. Ramai sekali. Waduh. Halo guys. Halo. Siapa nih? Gila. Kita kedatangan narasumber nih gitu. Siapa nih gitu? Boleh dikenalin nggak Mas? Siapa nih? Boleh. Halo Mas Denny, Mas Haris. Halo semuanya yang nanti nonton di YouTube. Ya. Nama saya Fahri Muzaki Ramadan. Saya 3D generalis. Widih, generalis. Ya, 3D generalis. Waduh, ini ya kan. Di mana nih Mas sekarang Mas? Kalau boleh tahu nih generalisnya nih. Kalau sekarang sih lagi remote kerja di studio animasi di Malaysia ya, namanya Warna Kala Studio. Mungkin yang belum familiar tuh dia bikin Didi and Friends sih, yang IP yang paling terkenal ya. Sama ini sama Omar Hana. Wow, Anda tahu. Tahu itu ya kan, tontonan anak saya itu. Ya. Tontonan aku kalau itu, tontonan aku. Antum anak hamba. Iya ya. Aku anak Mas Denny kebetulan. Widi gokil. Iya. Gokil. Perkenalan dulu kali ya. Apa namanya? Pertama kali masuk ke dunia animasi itu gimana nih, Mas? Nah, gokil. Silakan kasih paham, Mas. Oke, jadi pertama banget ya. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa di animasi itu emang udah muncul lama ya, dari bisa dibilang sih kalau mungkin agak lebay gitu ya, dari TK sebenarnya, karena waktu TK tuh sering banget nonton kartun. Cuman dulu tuh TV saya dulu kan TK tuh tinggal di Kuningan di Cirebon situ dekat. Cuman dulu tuh saya waktu TK tuh sukanya tuh beda gitu. Sukanya tuh kayak sama penasaran juga, kok itu gambar kok bisa bergerak gitu kan. Terus lama-kelamaan tuh ada dulu tuh saya inget banget episode ini Laptop si Unyil ya. Laptop si Unyil dia tuh lagi ngebahas gimana animator kerja gitu, kayak gambar frame by frame di meja trace terus di scan. Nah itu pertama kali tuh waktu saya TK kalau nggak salah, emang kan udah lama banget. Nah di situ langsung terpecahkan tuh. Tapi dulu dengan polosnya tuh saya mikir kalau gambarnya mau bergerak itu harus punya PC. Nah itu awalnya kayak gitu. Jadi penasaran banget ya, awal-awal tuh waktu TK gitu sekedar gambar bola loncat. Kan dulu di buku tuh kalau buku kan ujungnya bisa kayak di flipbook gitu ya. Tapi bukan buku flipbook, tapi emang buku pelajaran. Nah dulu tuh TK suka iseng-iseng gitu bikin bola jatuh atau air. Oh ternyata bisa digituin. Iya. Nah lama-kelamaan tuh kelas 4 atau kelas 5 itu bapak saya tuh bawa PC second gitu, yang Pentium berapa ya, Pentium 2 kalau nggak salah, jadul banget. Terus di dalamnya tuh ada aplikasi namanya Photoscape, kalau tahu ya itu Photoscape. Terus di situ kan awal-awalnya ya masih gambar-gambar aja di Paint gitu kan, gambar-gambar di Paint. Tiba-tiba ada aplikasi itu, terus bosen tuh mau ngedit, mau gambar, mau ngapain lagi. Ternyata di situ ada fitur ini GIF, animation GIF itu, ini GIF kan. Nah saya coba-coba tuh waktu kelas 5. Loh ini apa kok banyak banget, bukan layer apa ya, saya waktu itu belum tahu layer.
Tahunya tuh kayak kok ini banyak banget gitu. Pas saya gambar, loh kok jadi kayak frame by frame gitu bergerak. Jangan-jangan ini emang bikin animasi gini. Ya udah saya cobain aja gambar kayak awalnya cuma 3-4 gambar. Ternyata oh bener ini buat animasi, cuman ngulang-ngulang doang bukan video. Nah dari situlah mulai tuh tertarik animasi. Terus selama kelas 5 sampai SMP kelas 1 mungkin itu bikin AnyGIF terus, mungkin ada ribuan ya kalau PC, kalau harddisknya nggak rusak tuh ada ribuan. Terus di SMP juga udah mulai explore, udah kan zaman dulu saya SMP kan warnet udah gampang diakses ya, jadi lihat-lihat apa referensi gitu, oh ternyata banyak nih yang bisa dipelajarin. Akhirnya di situ iseng-iseng kayak download aplikasi lain gitu. Nah di situ tuh langsung mulai bikin-bikin lagi short iseng-iseng gitu. Awalnya tuh saya emang pengennya tuh di animator awalnya, tapi lama-kelamaan tuh di sini nih titik dimulai saya tertarik tuh kalau di 3D ya. Ternyata kakak saya tuh masuk SMK Multimedia di Bogor. Nah kan, terus dia bawa tuh software dari gurunya. Nih teteh bawa ini software ini, wah apa nih? Saya coba-coba tuh, wah tertarik tuh, dia bawa tutorial dari gurunya juga, terus bawa bukunya. Nah saya coba-coba aja sendiri gitu, otodidak. Ternyata lama-kelamaan kok malah enak gitu ya di 3D. Maksudnya tangan tuh gak capek. Biasanya kan, apalagi dulu saya awal-awal bikin 2D animator tuh pakai mouse. Jadi kan namanya bocil gitu ya, nggak punya pentab. Jadi pakai mouse, tangan tuh suka kram, pegel. Terus pas masuk 3D tuh kok malah kayak enak aja gitu kan, ada kepuasan tersendiri, terus tangan juga nggak terlalu cepet pegel. Akhirnya di situ mulai tuh explore 3D-nya lebih banyak di situ. Nah akhirnya di situ lumayan lah udah belajarnya cukup banyak, walaupun nggak terlalu efisien ya, namanya juga ya bocah lihat di YouTube gitu kan, otodidak. Tapi pada saat itu tuh pas banget ternyata ada SMK animasi di daerah saya di Ciamas Bogor. Nah itu kan orang-orang pada kaget sebenarnya, karena kan waktu dulu juga SMK-nya masih di pinggiran sawah gitu. Sebutannya juga mewah, mepet ke sawah, iya gitu. Terus orang-orang pada bingung juga kenapa kok di situ ada animasi kan kayak jurusan mahal gitu ya, perlu perangkat gitu. Ternyata saya masih muda gitu kan, masih SKSD gitulah, cari-cari di Facebook siapa yang sekolah di situ jurusan itu. Wah saya kenalan itu, saya chatin satu-satu. Ternyata rumahnya masih deket-deket situ, saya samperin. Waktu dulu mereka tuh ternyata kumpulnya di ini studio, namanya Studio Mata Hati. Mungkin sering lihat Bang One kan yang di TV One, yang dia karikatur bawa-bawa berita. Nah itu produksinya di situ. Ternyata mereka kumpulnya di situ. Pas saya lihat, wah ternyata di Ciamas memang ada gitu, walaupun cuman satu. Di situ saya temenan sama anak-anak SMK, walaupun anak SMK itu udah pada mau lulus dan saya baru mau masuk. Tapi ya udah saya kenalan aja, cari-cari temen. Ternyata pas saya kenalan, saya dibawa ke SMK. Ya awalnya emang bener si labnya itu emang nggak mumpuni gitu. Emang ya udah sekedar jurusan, mereka pun belajar masih pakai meja trace yang gede itu, yang manual pakai lampu. Ya kayak gitu. Cuman saya nggak peduli ya, waktu itu sempet di komen sama kakak saya sama ibu saya. Mereka nyuruh saya tuh di SMK yang bagusan lah gitu, atau di kota Bogor, ini kan kayak kabupaten gitu. Cuman saya mikirnya tuh udah kayak di sini teman saya udah banyak, walaupun mau lulus, dan juga udah kenal sama gurunya. Dan juga yang penting itu saya dulu mikir kayaknya di mana aja sekolahnya itu nggak terlalu maksudnya nggak terlalu berpengaruh selama kitanya emang rajin gitu. Kalau kita sekolah di tempat yang bagus juga, kalau misalnya keteteran sama pelajaran dan kita emang kayak anaknya misalnya agak pemalas itu kan sama aja ya. Jadi kalau saya nggak terlalu mikir ke situ, saya bilang aja kalau Fahri sih nggak terlalu peduli sekolahnya di mana, yang penting di situ pertama ada wadahnya dulu. Karena Fahri itu optimis, kalau kita misalnya ada di
lingkungan yang bener gitu kan, misalnya Fahri masuk animasi sekalipun kualitasnya labnya segala macam belum, tapi yang penting lingkungannya tuh udah animasi banget gitu. Nah di situ kakak saya sama ibu saya ya udahlah mereka ngerti gitu. Akhirnya pas masuk ternyata bener walaupun labnya kurang mumpuni gitu, tapi temen tuh banyak gitu pada sefrekuensi, visi misinya bagus, bahkan gurunya suportif. Jadi di situ berkembang tuh mulai dari cari tim, cari teman, terus belajar. Kita juga saya di angkatan saya tuh kayak inisiatif bikin komunitas yang kita tuh selalu sharing dan belajar setiap Sabtu Minggu. Nah di situ lah mulai berkembang. Saya bikin tim, bikin short film, sampai alhamdulillah itu sekolah saya dapat banyak bantuan karena saya sama teman-teman suka juara gitu. Terus waktu SMK juga sempat ikutan lomba kompetensi siswa ya tingkat nasional. Terus waktu itu di 3D saya juara 1 waktu itu di Surakarta. Nah di situ tuh karena keterlibatan banyak pihak ya, kayak gurunya suportif banget, kepala sekolahnya juga waktu itu bener-bener suportif, nganterin, nggak yang pengen menang sendiri, muridnya dapat hadiah dirampas, enggak gitu, maksudnya muridnya dapat hadiah ya udah buat kita gitu. Jadi ya kita tuh happy aja, bahkan kita temenan sampai 3 angkatan gitu. 3 angkatan tuh selalu ngumpul, sharing-sharing, pokoknya ini banget deh, produktif. Nah mulai di situ titik baliknya itu yang bener-bener final, saya mikir terus apa ya yang mau saya lakuin lagi gitu. Terus saya kepikiran, saya kan selalu nonton ini ujian kompetensi akhir gitu, mungkin kalau kuliah itu TA ya, kakak-kakak kelas saya gitu. Tapi saya greget aja gitu, kenapa dari sekian banyak kelas orang, ya maaf ya, maksudnya kayak kenapa nggak ada yang menarik gitu, maksudnya gurunya pun ya marah-marah gitu. Ya meskipun saya ngerti kayak ya karena kan sekolah ini awalnya juga labnya gitu-gitu aja, jadi oke lah, tapi saya greget aja. Mau di situ pas kelas 11 itu kelas 2 SMK baru saya mikir kayaknya kalau saya pengen jadi yang pembeda di sini, saya di tugas akhirnya juga harus beda nih, maksudnya harus gerak dari sekarang gitu. Akhirnya proses development yang mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau yang belum tahu bisa di search di YouTube ya, namanya Lily the Little Hope, itu short film saya tugas akhir. Nah di situ awal developmentnya Mas Haris, awalnya tuh dari situ setahun, jadi setahun sebelum. Jadi sebenarnya si uji komi ini emang startnya dikasih waktunya 6 bulan sebelum, bahkan ada yang boleh 3 bulan sebelum juga kalau emang susah karena kan banyak ujian gitu ya. Tapi kalau saya nekat aja gitu setahun sebelum, karena kan emang lingkungannya udah produktif banget ya, maksudnya kayak yang penting lingkungan sekitar teman-teman saya tuh pada produktif juga. Bahkan capsec-nya tuh itu requestan saya sih, saya nge-request bikinin satu bangunan kecil buat orang-orang yang pengen produktif banget, terus dia bangunin. Akhirnya kita setiap hari yang ngumpul di situ yang emang pengen produktif. Bahkan kita sering nginep di sekolah buat kita bikin karya apa ya kayak gitu. Nah di situ setahun sebelum tuh saya sama beberapa sobat saya gitu udah mulai development. Jadi emang karena juga kan emang berat ya waktu itu tuh ketentuannya dibolehin cuman sendiri. Kalau sekarang sih kebanyakan SMK ya bikin animasi lama harus tim. Tapi kalau yang saya nggak ngerti tuh dulu waktu angkatan saya malah disuruhnya sendiri gitu. Kenapa, kan bikin animasi capek gitu. Tapi ya udahlah, kan nggak bisa protes juga akhirnya. Nah di situ saya development sendiri meskipun kalau yang udah nonton, yang udah paham pasti kan tahulah kekurangannya di mana gitu. Karena itu emang kekurangan itu emang nggak bisa saya istilahnya nggak bisa di basmi gitu, apa sih maksudnya bahasanya dihandle. Ya nggak bisa dihandle karena namanya juga sendiri kan, mulai dari skrip, konsep, bahkan gambar, blueprint segala macam, storyboard, VO itu benar-benar sendiri. Jadi saya tuh nggak terlalu bisa bikin cerita yang bagus, dan juga tenaga saya animate juga jelek gitu kan, maksudnya yang paling jelek dari skill saya tuh pas animate lah, maksudnya
emang nggak terlalu ini, karena mungkin ini ya apa namanya, udah capek waktu nganimet 2D gitu kan, jadi kayak udah agak gimana ya, agak ini aja enak gitu. Sama animate ya pada saat itu, jadi kayak karena animate saya kurang bagus, saya ngakalinnya ya udahlah mungkin di visualnya aja saya bagusin gitu kan, bagusin dikit. Akhirnya saya lebih ke situ, dan pas juga waktu itu tuh lagi dapat bantuan dari pemerintah karena kita beres ngerjain proyek terus dikasih PC gitu. PC yang menurut anak SMK tuh mungkin high ya. Dikasih berapa ya? Kira-kira 7 PC atau berapa gitu. Sama bangunan studio, jadi dibikinin studio sama 7 PC itu. Nah itu pas-pasan banget tuh, pas PC itu nyampe tuh, ya kita semua lagi ngerjain tugas akhir. Tapi alhamdulillahnya yang apa ya, yang butuh 7 PC itu nggak banyak, mungkin cuma 3 orang gitu ya, maksudnya mereka semua mungkin 2D animator atau enggak motion gitu ya, motion graphic. Nah di situ baru tuh saya sama teman saya memanfaatkan si PC itu. Jadi ini agak malu sih, maksudnya ya tapi nggak masalah. Jadi istilahnya tuh kita secara nggak langsung kayak ngerusak PC itu karena sering ngerender berhari-hari gitu. Oh, yang panas. Ya, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ya, maksudnya ya gue pengen bikin ini gitu kan sama temen, dan kita harus pakai misalnya sekali render tuh 3 PC, kita diamin sampai besok, tapi besoknya nanti dimatiin. Maksudnya kita selalu ngelakuin itu, ya guru-gurunya tahu sih nggak masalah, cuman kadang-kadang kalau diinget lagi kayak kasian banget ya, maksudnya sekolahnya bayar listrik atau apa, tapi ya gimana gitu, maksudnya dulu tuh kayak pengennya tuh yang bagus gitu visualnya, sampai pas lagi proses R&D tuh ngetes render rumput aja bisa semingguan gitu, ngekalkulasiin mana gimana shoot yang emang bisa diraih sama PC sekolahan ini. Akhirnya selama setahun ya alhamdulillah tuh beres, dan kebetulan juga kemarin tuh yang jadi pengujinya Mas Eki NF yang di Empik ya, di Empik. Nah kebetulan dia yang ngujinya juga, jadi kan lumayan lah dapat. Kemarin juga saya sempat magang di Empik waktu kelas 11. Ya dapat apa namanya, dapat networking banyak ya kan, sama Mas Panji sama Mas Dedi. Pokoknya itu ya di Nusa itu kan ada namanya Panji ya kan. Itulah pokoknya kenal-kenalan sama mereka. Di situ tuh udah mulai kebuka jalannya. Sebelum itu link yang kita dapat tuh cuma mata hati doang, sama apa ya, sama studio-studio percetakan gitu yang mungkin mentang-mentang ada desainnya gitu ya. Jadi siswanya tuh yang emang passionnya nggak terlalu di animasi pasti diarahkannya ke percetakan kayak gitu-gitu. Nah setelah saya masuk bikin komunitas sama teman-teman saya itu, baru gurunya langsung aktif tuh ke festival-festival kayak Baros di Cimahi, terus apa ya waktu itu tuh Hello Fest segala macem kan. Nah mereka langsung minta link-link studio buat nyalurin anak magang. Nah di situ alhamdulillahnya di angkatan saya dan 2 angkatan di bawah saya di kelas itu adalah angkatan yang emang waktu itu tuh penyebaran di studio animasinya lebih banyak itu ketimbang angkatan-angkatan sebelumnya, karena kan angkatan sebelumnya cuman ngandelin studio percetakan ya. Nah pada saat angkatan saya itu banyak tuh animasi, ada yang di Money Monkey, bahkan ada yang dikirim ke Jogja di studio apa ya saya lupa, pokoknya lumayan banyak. Ya saya salah satunya di Empik itu. Nah di situ baru tuh mulai kebuka yang karir sesungguhnya gitu. Terus kenal-kenalan sama orang industri, baru kita tuh ke ternyata gini kualitas yang benar yang bagus. Tapi itu sambil berjalannya bikin tugas akhir. Nah di situ tuh baru alhamdulillahnya di situ sih di tugas akhir. Nah, kayak sesuai harapan lah apa yang udah teman-teman saya lakuin gitu selama 3 tahun, ternyata di tugas akhir tuh bener-bener bisa fight gitu sama bosnya si tugas akhir. Alhamdulillahnya di situ sih. Dan di situ ya mungkin rezeki juga kan, sama doa ibu, saya nggak tahu tiba-tiba rame aja Instagram lagi scrolling
Gitu aja sih sebenarnya kalau di SMK ya. Iya. Seterusnya ya seperti biasalah, apply kerjaan pertama, ngerjain seperti orang-orang biasa. Cuman perjalanan saya menuju ke animasi ya itu dimulainya dari SD gitu, Ya. jiwa-jiwa. Gokil. Itu Sih. perjalanannya cukup ini ya, apa namanya? Itu kayaknya yang paling berkesan sama Fahri itu. Ya benar-benar. Heeh. Itu perjalanan yang benar-benar momen-momen paling berkesan yang nggak pernah lupa sih pasti. Iya. Iya, iya. Soalnya kalau dari ceritanya tadi itu perjuangan dia katakanlah memang dari kecil udah suka animasi gitu kan. Tapi waktu masuk ke SMK-nya, SMK kan ya, bukan SMA. Iya, SMK. SMK. SMK-nya gitu. Dia ngebangkitin apa namanya semangatnya teman-temannya loh. Bahkan sampai dibuatin satu gedung gitu. Gokil Iya. gitu ya kan. Salah satu pilar SMK-nya ini. Penyulut semangat. Penyulut semangat. Iya, benar. Iya. Ya, karena sebenarnya penyulut kayak saya ini maksudnya apa ya, dulu tuh disebutnya saya pemberontak sih. Pemberontak itu sebenarnya banyak dulu di apa namanya, bahkan SMK saya itu tadinya jurusan animasi itu pengen ditutup, tapi karena berkat kakak kelas saya yang emang jiwanya petarung, yang bahkan mereka tuh di saat orang-orang ada kelas free class gitu mereka seneng, tapi ini kakak kelas saya justru nagih, mana guru gitu, mana kita kok nggak diajarin sih. Sampai memberontak terus jurusan animasi pengen ditutup, tapi kakak kelas saya tuh pada berjuang kayak jangan dong, maksudnya kita gimana ini penerusnya, pokoknya kita cuman pengen guru gitu. Dari situ sih jadi berkat perjuangan kakak kelas yang lain sebelumnya, jadi saya semangatnya bangkit juga buat kayak bikin komunitas ayo gitu-gitu. Wah, gokil. Gokil. Ini yang namanya the real ya kan, perjuangan tidak membohongi hasil, bro. Ini ya kan udah kayak ini My Hero Academia ya kan, supportnya cas ya kan. Terakhir di Deku, Dekunya Fahri ini. Fahri, teman-temannya itu ya angkatan kakak kelas. Iya kan itu. Spiritnya tertanam. Ya kan? Let's go pokoknya ya kan. Kelas bosnya dikalahin akhirnya. Tapi kan dengan kayak gitu, apa namanya, dengan tadi ceritanya Varia gitu kan, secara nggak langsung berarti kan SMK-nya itu juga dapat exposure kan. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. dikenal terus jadi ini ya SMK Ciamas yang ada animasinya ada nih gitu kan. Terus jadi banyak murid masuk juga gitu kan, alhamdulillah Bahkan jadinya. waktu itu tuh saya kagetnya, maaf ya kepotong, maksudnya waktu itu saya kagetnya ternyata SMK saya tuh masuk SMK animasi terbaik se Indonesia, apa namanya, lima besar gitu loh. Kan ada Kudus. Terus saya pokoknya lupa, pokoknya SMK saya tuh masuk juga dengan cara selalu diundang kalau ada. Bahkan waktu di Backcraft Animation Festival, booth SMK satu-satunya tuh kita gitu. Yang lain tuh booth studio besar, terus University, UMN, BINUS, di Bandung juga sama. Jadi karena kita exposure-nya bagus gitu, jadi masuk terus lah gitu. Kalau ke festival pasti ada. Dan di situ yang paling semangat ngejagain tuh ya saya sama beberapa sahabat saya gitu. Maksudnya kayak kita tahu ngejagain booth itu boring, tapi kita kayak wah keren juga nih. Jadi selalu yang menawarkan diri lah. Walaupun kan jagain booth kan capek ya, tapi kayak wah keren nih. Ayo kita kemana lah. Ambil aja nih waktu kita, nggak apa-apa. Mau tenaga, mau bikin beres-beres booth lah, mempersiapkan apa. Walaupun misalnya besoknya masih sekolah seperti biasa, tapi kayak hayu aja lah gitu sama teman-teman gitu. Alhamdulillahnya gitu. Gokil ya kan. Akhirnya kan alhamdulillah sampai sekarang SMK-nya masih ada kan, tapi masih bahkan sekarang tuh ditambah lagi gedungnya. Jadi ada bantuan lagi, gedungnya jadi lantai 2, terus komputernya nambah lagi. Bahkan ada apa namanya, Wacom Sintiknya tuh ada banyak gitu. Tuh kan. Kalah tuh yang lain. Pemantik, bro. Iya kan itu. Mas Fahri mau nanya soal yang tadi short movie yang Lily itu, berarti ngerjainnya sendiri berarti ya? Iya sendiri, waktu itu emang peraturan dari sekolah itu emang disuruh sendiri, jadi bener-bener dari skrip tuh sendiri gitu. Wah. Tapi sebenarnya mungkin bisa aja ya kalau misalnya kita punya adik kelas terus minta bantuin gitu, bisa aja. Ya namanya anak sekolah ya, mau minta bantuan
ada kelas, pasti dia lagi ada PR apa susah. Jadi waktu itu tuh dari Lili itu semuanya original, kayak musik itu bikin sendiri semua. Tapi yang nggak bisa saya bikin itu pasti istilahnya beli ya. Tapi karena saya orangnya pengen apresiasi, jadi kayak bukan minta tolong dong, tapi boleh nggak gue beli ya apa lu bikin ini nanti gue bayar, ya bayarnya pakai ya uang lomba apa yang sebisanya saya aja. Cuman alhamdulillah mereka pengen bantu sih, maksudnya kayak dari VO juga itu ada kelas ya kan, terus musik itu ada kelas saya juga. Jadi ya gitulah pokoknya sebisanya tolongin, nanti saya bayar kayak gitu. Jadi semuanya ori sih. Iya, bagusnya tuh juga semangatnya Fahri itu tercover sama teman-teman di sekelilingnya juga. Ya itu bagusnya juga tuh. Jadi supportnya tuh full. Benar-benar. Yoi, ini bro, ya kan, itu. Nah, ini nih, itu. Lanjut nih, ya kan. Kan, sekarang kalau waktu gimana nih gitu, caranya dirimu bisa masuk ke studio gitu, kok tiba-tiba ada di Warna Kala nih gitu. Karir awal gitu ya? Boleh. Jadi, nah ini juga nih, alhamdulillahnya kalau diundang-undang boot gini walaupun capek ya, tapi sebenarnya kalau bisa manfaatin kesempatan tuh terbuka banget gitu. Waktu itu tuh saya inget banget lagi jagain boot di ini di Bandung yang punyanya Roni Gani itu apa ya? Bis. Bis. Saya juga kan SMK saya tuh bikin boot di situ kan. Itu alhamdulillahnya di sebelahnya tuh ada Lemon Sky ya kan, ada Studio Show. Terus banyak lah pokoknya yang saya nggak terlalu ingat, pokoknya banyak studio-studio besar. Nah di situ yang saya tuh yang jaga tuh berdua, saya sama teman saya, sahabat saya ini namanya Arif Anugrah. Nah saya jaga, terus yang lain lagi pada masuk tuh, lagi pada denger. Jadi kan sepi ya, jadi nggak ada orang yang datang kunjungin atau apa. Wah kesempatan nih. Nah tapi karena lagi pada dengerin materi, jadi ya udah keliling dulu. Nah di situ saya ambil brosur ngobrol. Terus studio yang saya tertarik itu Studio Show. Itu Studio Show karena saya ngelihatnya tuh kayaknya waktu itu kalau studio yang lain tuh yang di sebelah saya yang 3D itu terlalu nampilinnya project yang triple A gitu loh, jadi kayak nggak terlalu pede saya, jadi kayak Lemon Sky nampilinnya Uncharted atau apa, wah saya kayak ini mah nanti dulu lah gitu. Belum. Pas nyamperin Show tuh, ya kan Show kan studio Korea kan, dia tuh nampilinnya ya animasi Korea gitu, jadi kayak saya, wah kalau animasi Korea yang buat anak kecil gini kayaknya bisa nih, saya pede, nggak kayak yang triple A atau gimana. Ya udah saya ambil brosurnya, terus itu belum lulus, jadi masih ngerjain short movie. Nah, nggak lama kemudian pas abis lulus itu sebenarnya saya pengen kuliah dulu. Kuliah di kemarin tuh di Polimedia ya, di Depok kalau nggak salah. Tapi saya anehnya itu saya udah ngirimin banyak portofolio, tapi malah saya nggak masuk. Maksudnya kayak saya bingungnya, terus portofolio yang saya kirim tuh kemana gitu. Sertifikat pun saya udah kirim, jadi kayak japres, tapi malah saya nggak masuk gitu, saya bingung. Disuruh orang tua apply aja lewat jalur umum. Nah saya kan kayak gimana mau apply jalur umum, saya kan kasihan ya, bapak saya kan udah di batas-batas kayak pensiun gitu, terus ibu saya cuma jualan di rumah. Nah kalau nggak bisa lewat japres, terus kayak kedepannya mau daftar harus ngeluarin uang lagi, walaupun misalnya cuma 300-500 ribu, ya saya nggak sudi lah, maksudnya kasihan orang tua saya gitu kan. Yang lain-lain juga kan perlu uang. Sementara keluarga saya lagi kayak gini, ya udah saya nekat aja. Saya nggak bilang ke orang tua saya langsung apply lewat email, terus dibales sama Studio Show. Ya udah saya interview aja tanpa saya bilang ke ibu saya apa. Ya ibu saya mungkin taunya saya lagi daftar kuliah gitu kali ya. Tapi ya udah saya sendiri aja, maksudnya langsung aja nekat. Nah ternyata pas saya ke Studio Show itu, kata dia, ya kamu langsung masuk aja. Kenapa? Karena sebenarnya waktu di bis itu mereka emang udah nargetin saya nih. Jadi pas saya nyamperin, terus si produser koordinatornya itu kalau nggak salah
namanya itu Mbak Dewi Rosma. Mbak Ya. Dewi ya. Maksudnya kalau nggak salah dia waktu itu produser ya, maksudnya. Dan dia emang pas saya datang dia udah nargetin karena dia udah tahu saya dari katanya, wah ini Fahri ini kayaknya masukin aja. Jadi pas saya datang itu saya cuman interview, ngobrol-ngobrol doang, nggak dites, nggak apa. Ya udah kamu masuk langsung ya gitu. Nah saya kaget kan, kenapa nih? Terus dia bilang baru nyampe ini soalnya ini Mbak Dewi apa kita semua udah tahu kamu gitu. Jadi emang lagi ngarah juga. Oh ya udah. Rezeki. Jadi nggak lama dari situ sih. Jadi kayak seminggu 2 minggu ya udah langsung disuruh masuk. Di situ bener-bener apa ya, jiwa fresh graduate kan tahu sendiri, kayak mau sampai begadang gimana pun kayak bodo amat gitu, bahkan lebih seneng tuh di kantor daripada di kosan gitu kan. Hapok aja pokoknya. Iya misalnya udah pulang kosan terus bosen ngechat animator, masih ada nggak yang di kantor, ada, balik lagi ke kantor gitu kan. Dedikasi. Gitu maksudnya pokoknya nggak pandang bulu gitu. Misalnya supervisornya itu masih kerjaan yang mid atau apa, ya saya bodo amat, saya kerjain cepet, sehari itu bisa kayak awal-awal produksi 3-5 props, terus ada chartnya juga karakter, tapi nanti berikutnya sampai diselingi revisi, pokoknya saya kerjain aja lah, mau sampai malam segala macam, bahkan sampai show-nya itu CEO-nya tuh pas malam-malam dia nyamperin saya gitu, kayak kamu jangan kerja terus gitu, maksudnya pakai bahasa Inggris, pulang jangan kerja terus, tapi ya gimana, maksudnya enak aja, seru aja gitu kan, masih jiwa-jiwa fresh graduate. Alhamdulillah juga pernah dapat Rookie of the Month ya, kayak ya pendatang itu, karena mungkin sering bukan begadang sih, maksudnya kayak sampai malam kerjain terus besoknya misalnya udah aman kayak gitu kerjaan. Nah di situ awal mulanya gitu. Itu tuh semuanya kondisinya jadi agak berubah karena waktu itu Sudioso itu kan pindah kantor ke daerah Kuningan karena dia mau bikin bikin akademi gitu kan, sekolah. Nah tapi karena dia bikin akademi sekolah itu ya mungkin ada dengan ngorbanin sesuatu lah gitu kan. Belum lagi COVID kan kemarin, akhirnya semua dirumahin, WFH. Nah pas WFH ini saya stres. Waktu awal-awal tuh saya nggak bisa WFH gitu karena lingkungan kantor buat saya lebih bikin produktif gitu kan, ngobrol segala macem. Nah di situ kan saya di SOH tuh 1,5 tahun lebihan ya. Nah di bulan-bulan terakhir itu saya udah stres banget, udah bener-bener ya namanya juga kerja di rumah ya, misalnya orang tua lagi ngomel apa kan kayak aduh nggak fokus banget nih. Iya. Lagi mau produktif, apalagi kalau kerja WFH itu misalnya saya bener-bener lagi pengen tidur nih, bukan yang kayak di kantor bener-bener asik udah di kosan balik lagi, bukan, tapi bener-bener saya udah mau tidur di telepon sama koordinatornya disuruh delivery, terus kayak saya aduh kayaknya kok WFH gini kayak lebih ini banget ya kurang waktunya. Iya kayak kurang gitu, kayak stres. Jadi waktu itu saya nyari jalan keluar gitu kan. Oh ternyata teman saya ngabarin ada nih tempat kantor gue, dia baru masuk tapi bukan animasi, dia itu kayak engineering gitu, bikin mesin-mesin pesawat. Saya mikir beberapa hari ngobrol sama orang tua, akhirnya ya udah diizinin, direstuin, udah di situ saya resign. Tapi pada saat itu kebetulan emang proyeknya lagi di akhir-akhir season gitu kan. Jadi oh ya udahlah, untungnya proyeknya udah hampir beres. Jadi di situ saya resign. Sebenarnya saya agak berat juga karena di situ istilahnya kayak memori bagus lah di situ. Orang-orangnya apa segala macam, supervisornya. Tapi harus harus hancur gara-gara COVID. Pasti kan semua orang juga ngalamin lah gitu kan karena COVID. Dan saya juga ngalamin gitu. Belum lagi ada masalah-masalah yang lain gitu kan. Jadi ya udah saya dari studio animasi itu saya beralih dulu ke engineering 3D gitu, 3D modeling mesin-mesin. Oke. Ya di situ di daerah Ragunan kantornya kan. Oke. Nah tapi pas saya masuk, wah bener-bener ya udah bukan animasi gitu kan, beda banget. Di saat jiwa-jiwanya lagi berkobarnya di animasi, tiba-tiba berubah, malah
baca dokumen, Oh. bener-bener kayak baca buku tebel bolak-balik, terus ngeliatin baut aja misalnya namanya harus beda gitu, nggak sama semua, jadi semua harus di manage segala macam. Wah, itu selama 2-3 bulan itu udah kayak pengen muntah, pusing di rumah, bener-bener kayak sakit gitu kan. Aduh, ini kerjaan apa gitu. Ini yang tadinya bikin props biasa gitu kan, tiba-tiba bikin mesin bener-bener. Jadi waktu itu tuh emang ini khusus TNI. Oh, Jadi oke. TNI sekarang tuh dia udah pakai VR, AR, tapi mesin 3D visual itu kita yang sediain, kita yang offering gitu. Oke. Ya misalnya helikopter Bell sekian, nah kita bikin. Nah itu satu orangnya tuh dibagi misalnya 3 part, ada yang bikin pintu, ada yang bikin helikopternya, balik-baliknya, ada yang bikin buntutnya, tapi itu bener-bener detail banget, bener-bener sampai aliran angin, kabel itu harus sama, harus persis, karena kan yang namanya kalau salah kan nanti TNI ini jadi salah dong ya kan, teknisinya jadi salah, jadi QC-nya tuh bener-bener lama banget. Nah di situ saya agak enek ya, maksudnya kayak sebenarnya 3 bulan ke atas itu udah terbiasa sebenarnya, tapi saya ngerasa kayak tuh apa bertahun-tahun harus kayak gini, padahal jiwa tuh passion masih di animasi banget gitu. Iya. Terus saya mikir kayaknya harus balik lagi nih ke animasi, karena selama di animasi kerjaan seberat apapun tuh kayak happy enjoy, tapi di sini kok cuma nyusun baut aja pusing gitu kan. Nah akhirnya di situ nyari-nyari dulu, sempat kemarin tuh dipanggil sama Mas Aditoro ke Little Giant sama Mas Muni gitu kan. Karena kan deket juga dia di Cilandak. Cilandak maksudnya. Di Cilandak, saya kan Ragunan kan nggak jauh ya. Ya. Saya kesana ngobrol-ngobrol. Sebenarnya udah kayak klop gitu. Cuman mungkin pas entah nawarin salary atau apa mungkin kurang cocok. Jadi di project itu tuh dia ngabarin belum cocok. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia manggil lagi. Nah pas manggil lagi itu kan emang udah saya kerja di tempat lain. Nah pas saya mau resign itu nggak jadi, karena waduh kira ini udah ke Little Giant udah fix nih, ternyata belum ternyata. Ya akhirnya saya tahan dulu, nggak jadi resign, cari-cari lagi. Ya mungkin ini salah satu contoh ya, omongan itu adalah doa. Saya itu dari dulu selalu bilang ke orang tua, ke saudara saya tuh kalau ada kesempatan berkarir di luar negeri, saya lebih prefer tuh di Malaysia. Kenapa? Karena kalau Inggris saya masih ece-ece ya masih bisa ngerti sama bahasa mereka, pertama. Yang kedua masalah project, saya tuh waktu itu ya mungkin ini nggak bisa semuanya disamain ya, maksudnya ini pemikiran saya pribadi. Kalau teman-teman punya cita-cita yang tinggi ya silahkan aja, cuman waktu itu tuh saya mikir, karena saya tuh ya biasa kan lagi rame tuh Disney, lagi ada project-project apa sih namanya kayak LGBT gitu-gitu kan. Oh iya benar. Nah saya tuh kayak wah enggak nih, saya kayaknya kalau ada kesempatan ke Jepang atau ke US atau ke negara apa yang kalau dilihat studionya, projectnya gak meyakinkan hati saya mendingan lebih prefer ke Malaysia gitu. Dari dulu saya udah bilang karena saya nggak mau tuh misalnya ternyata game sinematik seksi atau enggak ada adegan dewasa padahal AAA misalnya. Nah saya nggak mau, saya lebih milih kayak hati saya tenang aja gitu ngerjain walaupun proyek anak-anak atau apa gitu kan. Masya Allah. Nah di situ nah di situ karena udah kebayang-bayang terus saya pengennya di Malaysia kayaknya nih maunya di Malaysia. Akhirnya di Facebook ini ya mungkin rezeki juga ya, emang rezeki bukan mungkin, tiba-tiba aja lewat gitu seret poster Warnakala Studio, bahkan bisa remote gitu kan. Wah ya udah, karena saya orangnya kan kalau dulu kan orangnya saya nggak pede, kalau sekarang malah kepedean gitu kan. Akhirnya ya udahlah pokoknya apply aja mau kemana. Kayak pas apply ternyata yang share itu kan Mas Fauzi itu kan. Nah Mas Fauzi ini emang udah lama kerja sama Warnakala ini, jadi mungkin saya bisa jelasin dulu dikit ya. Jadi
Wanakala itu dulunya itu Digital Durian. Digital Durian itu yang bikin Omar Hana, yang bikin Didi and Friends, tapi studionya itu sekarang terpecah. Yang satu Durio Plus, dia lebih fokus ke channel Islamik itu. Yang satu Warnakala. Kalau Warnakala jadinya mempertahankan Didi and Friends. Nah gitu jadinya emang udah lama nih Mas Fauzi ini. Ternyata pas dia interview ya sekali lagi yang kejadian saya di Sol keulang lagi. Dia bilang, oh ini Fahri ya katanya yang bikin Lili. Ya udah kalau gitu kamu langsung aja masuk gitu. Tapi waktu itu ada 2 penawaran dia. Tapi kamu mau masuk mana? Durio Plus atau Warnakala? Soalnya saya mau resign dari Durio, maunya ke Warnakala gitu. Ya kalau saya sih mana aja lah, bebas gitu kan. Akhirnya saya ke Warnakala dan alhamdulillah ya masuk. Dan ternyata technical director di Warnakala pun ya orang Indonesia, Mas Aditya. Jadi di situ baru tuh hubungannya bagus banget ngerjain project, walaupun jauh mereka puas juga gitu kan. Kemarin baru-baru awal masuk udah langsung disuruh ngerjainnya movie. Dan waktu itu posisi saya sebenarnya sebelumnya modeler, tekstur. Tiba-tiba di situ disuruhnya lighting sampai kompos. Waduh katanya. Udah gitu langsung movie gitu. Gimana nih? Akhirnya ya udah saya pelajarin dulu, briefing beberapa kali, dan akhirnya ya mereka oke gitu kan, puas, malah dikasih 1 scene langsung. Wah kata saya lumayan berat nih, tapi akhirnya ya karena enak juga ya, maksudnya komunikasinya bagus. Terus akhirnya saya lanjut terus sampai kontrak berikutnya, dan ternyata di last minute itu mereka perlu bantuan, perlu tenaga. Nah jadinya mereka langsung nawarin saya bisa nggak ke Malaysia gitu. Oh bisa banget lah, maksudnya siapa yang nggak mau gitu kan. Kalau dibiayain gitu segala macem. Akhirnya kesana tuh dibiayain segala macem. Di situ dapat banyak pelajaran juga sih, maksudnya di Malaysia itu mereka ini banget sama IP itu, bagus lah gitu dari si investornya, dari MDEC-nya gitu kan. Maksudnya tertata banget kalau soal IP ini, bagus lah gitu. Waktu kerja juga nyaman banget gitu, maksudnya lingkungannya, orang-orangnya gitu kan. Ya udah dari situ sampai sekarang saya jadi kayak belum kepikiran lagi kemana-mana. Jadi saya lagi fokus ngembangin IP di Warnakala ini, karena nggak tahu ya, saya kalau di Malaysia itu emang banyak banget itu kontennya. Bahkan satu studio tuh udah nyiapin IP itu berapa ya, 3-5 mereka produksi gitu. Lumayan banyak. Ya, jadi dari situ saya itu mungkin alasan juga kalau misalnya ada yang nanya kenapa nggak ke Indonesia lagi. Ya bukannya nggak mau atau gimana, karena ya masih nyaman aja, masih kayak fokus apa sih yang mereka pengen buat lagi, apa sih yang bisa saya kasih lagi dalam proses R&D atau segala macem. Ya betul. Oke. Berarti untuk saat ini memang apa namanya, pilihan lah ya kan, masing-masing punya pilihan gitu. Untuk saat ini ya ngebantuin Warnakala dulu lah gitu. Tapi nanti ada saatnya nih gitu untuk balik ke Indonesia gitu. Betul. Tapi ini ada poin yang menarik loh dari ceritanya si Fahri ya kan. Ini ya kan. Apa namanya? Berarti poin yang tadi itu, yang tadinya jadi modeler tiba-tiba jadi ke LRV, hitungannya kan gitu kan? Itu dihabek sendiri semuanya gitu. Itu berkat dari spirit yang dari awal tadi, bro. Ini ya kan. Spirit one for all ya. Ya one for all ini gila. All for one. All for one. Gila. Iya loh. Maksudnya dari tadi apa namanya? Ceritanya itu si Fahri cerita gitu. Itu dia tuh pantang menyerah gitu loh. Secara rutin itu ya udah kita praktis aja, ya udah habak aja lah gitu. Mau gimana habak aja dulu, mungkin karena memang apa namanya jiwanya lagi bergelora ya. Iya. Habis kan? Dari ini kantor engineering itu jadi kayak udah pokoknya kan lu yang mau ke animasi lagi, jadi udah habak aja gitu. Iya. Jadi ya udah mau nggak mau akhirnya kan dari jiwanya itu, dari habakannya itu dia dapat ilmu baru nih, LRV gitu kan, yang nyebabin dia jadi generalis sekarang. Gokil loh bro, tepuk tangan lah. Suara sound tepuk tangan mana ini? Aduh, nggak ada soundnya ini. Gila loh.
Apalagi tadi poin yang menarik lagi tadi ada kejadian yang kayak di Soh terulang lagi. Nah, iya ini. Gokil, Ya 2 kan? kali. 2 kali Doa loh. ibu sih, doa ibu. Wah, doa ibu. Iya. Nah, Doa itu ibu terbaik. kan pertama memang pasti doa ibu kan gitu. Dan Iya. terus yang kedua kan kegigihan dia dari dia ngeposting. Ah, ini pelajaran juga nih buat teman-teman yang lagi nonton nih gitu. Kalau memang mau posting ya kan, mau share gitu, mau show off aja brother. Ya, Ya betul. kan itu. Iya, betul betul Siapa tahu betul nanti betul. dilihat nih kayak si Dilirik, Fahri yoi. dilirik Hmm. ya kan rezeki ya. Sikat Nah. aja langsung gitu Sikat. ya kan itu. Urusan nanti belajar itu ntar bisa dipelajarin lah ya kan skill Iya Iya, sih, gitu. betul. Tutorial YouTube banyak. Nah, iya yang penting Apalagi hajar sekarang kan, banyak. hajar aja dulu ya kan. Ini BTW tadi udah ngomongin ini ya, apa namanya perjalanannya Fahri nih Ya, yang cukup mempesona ini gila ya kan. One for all pokoknya ini. For all. Iya, ini Ya. apa namanya? Dan tadi udah ngomongin project kan ya, dan sebagainya gitu kan itu. Nih aku agak kepo nih ya kan. Berarti kan sekarang di Warna Kala nih. ya. Heeh. Project yang udah pernah dikerjain itu apa aja ya Fahri kalau boleh tahu? Selama saya kerja atau di Warna Kala? Bebas. Kalau mau di Warna Kala boleh, Bebas. yang mau di Iso boleh. Kalau di Warna Kala sih, kemarin tuh yang paling berkesan ya di The and Friends movie. Mm-mm. Karena kalau kalian lihat mungkin di YouTube, di Netflix juga ada, Netflix Indo udah masuk di The and Friends movie. Karena itu berbulu fur ya. Semua Iya. karakternya fur, jadi kayak berkesan banget, kayak pressure-nya ada banget gitu. Itu di The and Friends. Di The and Friends yang series di YouTube juga itu saya terlibat juga. Yang yang teman-teman nanti bisa lihat selalu upload itu. Terus ini ada project juga yang lagi kerjain tapi udah boleh di-share karena yang saya lagi kerjain sekarang itu udah season 2. Nama projectnya itu IP baru Makania ya. Jadi cerita makan-makan itulah, masak-masak adalah di Malaysia itu. Jadi di Warna Kala sih yang bisa dipublish baru itu. Selebihnya masih R&D, masih belum tayang. Nah, kalau waktu di Soh itu saya cuman kedapetan yang full itu Guda ya. Little Dreamers Guda itu animasi series anak-anak di Korea. Mungkin bisa search juga di YouTube. Little Dreamer Guda. Nah, selebihnya itu kayak cuman R&D. Mungkin kalau ini udah bisa di-share sih karena orang-orang yang tokusatsu lover gitu pasti tahu juga itu Satria Nagai. Situ sempat R&D juga, modeling beberapa. Yep. Sisanya ya cuman pitching bantuin aja. Jadi di show itu 2 itu ya, Satria Kai sama Guda, The Little Dreamers Guda. Nah, dalam jangka waktu yang saya jadi 3D engineer itu kebanyakan freelance ya. Saya pernah ngerjain Nusa yang movie juga pernah, terus di Nusa yang di YouTube juga pernah. Terus kemarin tuh, tapi kalau itu baru-baru sih, tapi udah bisa sih pasti dikasih tahu karena udah tayang di video itu pedal pop kayak kemarin itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, di Monster juga pernah, tapi itu lebih buat ke iklan gitu, Mekamato kan. Sama apa ya, saya agak lupa, tapi buat kayak series atau movie itu sih, selebihnya itu ya iklan-iklan gitu biasa. Sama kemarin juga sempat ngerjain Joko Anwar, Nightmare and Daydreams. Itu di visual efeknya ya. Cuman nggak terlalu banyak, cuman ya alhamdulillah gitu. Itu sih yang mungkin bisa di-share karena sisanya mungkin belum bisa di-share karena belum tayang juga. Gokil. Tapi nanti boleh ya kita minta kita cari link atau minta dari Fahri, kita taruh di bawah nanti nih di deskripsi. Buat teman-teman mau lihat ya kan. Iya kan kampanye Fahri. Gila. Tapi nih ngomongin desk job nih Fahri. Kalau untuk kalau sekarang kan berarti sebagai generalis ya. Ya. Nah, itu bedanya sama modeler, maksudnya sama LRC tadi, maksudnya generalis tuh ngerjain semua apa gimana tuh, Fahri? Ya pada dasarnya sih sebenarnya basicnya generalis ini emang dituntutnya bukan ngerjain ya, tapi bisa paham semuanya secara keseluruhan, tapi nggak terlalu 100% banget gitu. Jadi kerjaannya tuh
mungkin nanti ada kerjaan intinya, misalnya lu 3D generalis tapi kerjaan intinya modeling sampai rigging gitu kan. Nanti sisa-sisanya bantuin issue aja. Nah, kalau saya sekarang lagi kerjaan intinya LRC, tapi sesekali ngebantuin VFX atau nggak ada issue di modeling itu juga ngerjain. Tapi selama saya kerja atau freelance jadi generalis gitu, rata-rata gitu sih. Jadi kayak kita harus tahu basicnya keseluruhan, tapi kita nggak terlalu ngerjain semua, kecuali mungkin ada personal project freelance yang bener-bener kayak budgetnya sekian, terserah mau nyari tim atau apa, mungkin kayak gitu ya. Oke, Itu ya. baru kita harus ngeluarin skill. Tapi kalau untuk di kantor atau apa, mereka masih ada batasan juga, nggak yang semuanya dikerjain. Oh, gitu. Iya. Jadi iya. emang sesuai dengan apa namanya job desk yang diberikan lah ya. Nah ya, Generalis bro gitu. Jadi tahu ya gitu, maksudnya biar teman-teman juga ini juga, oh gini bedanya gitu, generalis itu seperti ini ya gitu. ya. Gokil. Nah ini ya kan, dari Fahri sendiri nih pasti jadi generalis ada referensi dari, oh orang ini keren nih generalisnya, oh ini orang ini keren nih generalisnya. Nah ini top 3 ya kan generalis yoi yang Fahri idolakan dah, apa yang Fahri ini keren nih stylenya, pengen nih gitu. Ya. Nah itu siapa sih kalau boleh tahu? Kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya nama artis-artis kayak misalnya yang terkenal gitu, Heeh. nggak banyak yang tahu ya, karena kalau di Instagram kan biasanya lewat-lewat aja gitu kan di timeline. Tapi saya tuh sempet suka, bukan top 3 ya, tapi emang top 1 gitu. Ini Support. udah kayak Yang saya- Oli ya kan? Oh, iya. Dulu tuh sempat kagum banget gitu maksudnya sama skill orang ini, emang bener-bener jadi inspirasi juga, jadi bahan spirit tambahan juga. Mungkin orang yang Bang Denny, Bang Haris juga mungkin tahu, itu Bayu Itra. Gitu. Waduh, Bayu, antum disebut namanya. Kapan antum ke podcast? Tolong datang Mas Bayu. Tolong datang antum. Sudah disebut namanya. Terima kasih Iya. Fahri ya kan untuk jelaskan. Ya dulu tuh dia buat saya tuh kayak orang gila banget gitu, maksudnya kayak kok bisa gitu dia bikin sesuatu secara general tapi ya bagus itu kan, bahkan sering dikasih project juga sama dia waktu itu, alhamdulillah. Jadi waktu itu tuh emang bertahan sangat lama gitu, top 1 ya dia gitu. Gokil ya tuh. Gak ada obat sih emang si Bayu, keren sih itu. Ternyata si Bayu Itra ya kan. Itu kebetulan temannya Mas Denny itu. Iya. Konco Di MD ya. Iya, Wah. kenal di MD, alhamdulillah. Ya saya juga waktu magang di Empik ketemu juga gitu. Oh iya. Jadi kayak, wih, idola top 1 nya ketemu gitu. Wah, iya, yoi. Gini, menjilat supaya dapat project lagi. Wah, ternyata ada udang di balik batu. Waduh. Ternyata ada. Antum terlalu jujur ya kan. Bang Itra. Ya, oke. Ini kan tadi kita juga udah ngobrol panjang banget nih dari perjalanan Fahri suka animasi, terus tadi mulai dari karirnya gimana, kayak jatuh bangunnya. Nah, ini untuk kedepannya nih Fahri, untuk goalsnya sendiri, Fahri 5 tahun, 10 tahun ke depan, kira-kira mau ngapain lagi sih? Nah, kepo nih. Kalau goals itu mungkin ada sedikit perbedaan ya kalau goals dulu sama sekarang. Kalau dulu kan mungkin ambisinya emang masih besar banget. Jadi goals terakhir saya itu waktu dulu pastinya punya studio animasi. Jadi emang orang-orang kan pasti gitu ya kalau di animasi goals terakhirnya itu. Sekarang juga sebenarnya masih kayak mencoba belajar juga. Tapi saya ngerasa itu kayaknya goals yang buat saya itu masih terlalu berat. Jadi untuk sekarang sih itu saya jadiin final boss aja dulu. Tapi goals untuk kayak mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, saya pengennya sih mungkin jadi technical director atau gimana yang bisa ngedirect tim. Maksudnya biar apa ya, feel cita rasa di seni saya mungkin bisa tertumpahkan di animasi, mungkin itu goals ke depannya. Jadi pengen lebih profesional aja dulu sih kalau sekarang. Gila. Aminin dulu Bray, amin ya kan, kabulkan ya kan. Doakan ya teman-teman ya kan. Siapa tahu nanti
antum ya kan lihat direktur teknikalnya Fahri Muzaki Ramadan. Anjay. Amin. Ya kan? Pernah di anime Amsong, Bar. Biar anime Armstrong naik juga sih Iya, sebenarnya. itu lebih kejilat ke situ sih. Fahri biar lebih berwarna kayak studionya Warna Kala. Bisa aja. Jilat warna kalah ya. Jilatnya warna kala langsung bisa aja. Aduh, kocak. Tuh ini udah seru banget sih ngobrolnya gitu. Sampai nggak kerasa nih. Sampai ada 1,5 jam kali ya. Gokil. Wah, ada. Waduh. Iya, ini Hampir kalau 2 jam. dilanjutin, gokil nih subuh ini. Subuh udah kayak ini movie Didi and Friends. Iya, itu belum cerita movie di The Friends juga ya, maksudnya kayak nggak kerasa udah sejam lebih. Iya. Wah, Ntar iya. kalau cerita di The Unframe, ntar aja biar teman-teman suruh nonton. Iya. Ya kan kalau penasaran sama di The Unfriend, ya kan movie-nya bisa, ya kan. Bisa nonton di Netflix ya. Di Netflix. Oh, di Netflix. Wah, kebetulan. Cari ya kan. Ada namanya di Muzaki Ramadan. Yoi. Gokil Iya. sih. Ini aku jujur udah puas banget ya. Pertanyaannya aku yang selama ini Fahri Muzaki Ramadan siapa sih? Ini yang buat Lili Bray. Yang kalau Wah. antum kenal Lili ya kan itu. Nanti boleh ya minta kita di bawah. Boleh. Deskripsi Lili terus apa namanya yang udah pernah dirimu kerjain gitu. Yap. Supaya Ya, boleh. apa namanya supaya teman-teman juga bisa tahu Lili itu yang kayak gimana sih itu. Wah, Nanti kita yang kasih. viral itu, yang viral. Iya, yang viral. Aduh. Waduh. Antum nggak tahu. Astaga. Iya. Kurang-kurangin antum ya kan. Iya. Tuh ini buat aku pribadi gila udah cukup banget sih ini. Perjalanan Fahrinya padet nih. Gila Iya. ya kan sampai sekarang jadi Warna Kala gitu. Ya semoga nanti nextnya ya kan gitu. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Fahri, kita bisa undang lagi ya kan. Amin. Betul. Technical director, jangan kapok ya. Amin. Dengan obrolan yang berbeda tentunya. Iya. Biar lebih seru lagi. Wah, udah pasti dong. Iya, who knows nanti Fahri tiba-tiba di Jepang, who knows nanti Fahri Wah, tiba-tiba ada di US. Amin ya kan, ya kan. Yang terbaik pokoknya buat Iya, Fahri. yang terbaik. Nanti ngobrolnya udah di studio podcast. Woi, amin. 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 Doakan ya teman-teman. Amin. Gitu sih. Ini kalau dari aku sih apa namanya udah cukup banget gitu. Kalau dari Karis gimana, Riz? Ini seru Cukup banget lah sih. kalau dari aku udah terjawab. Udah Keren. jawab, gokil. Ini ya kan. Kalau dari Fahri gimana? Ada yang mau ditambahin gitu? Untuk teman-teman mungkin yang mau merambah ke dunia animasi, pengen jadi generalis, sok atuh Fahri, kasih paham. Nah. Oke. Oke, jadi yang sering banget saya dulu kasih tahu ke adik-adik kelas saya gitu kan, sampai sekarang kalau misalnya saya diundang ke sekolah, itu saya selalu bilang ke mereka, perluas pandangan kalian, maksudnya kayak jangan ngelihat industri ini tuh sempit gitu kacamatanya. Maksudnya kayak misalnya mereka ngelihat Indonesia mah apa sih IP yang terkenal yang bagus itu bisa hitung jari, jangan. Karena kalau kalian udah tahu, udah kalian buka, sebenarnya artis-artis di Indonesia itu banyak yang jago, bahkan studio-studio tuh ngerjain project-project ya udah triple A games, udah visual effect luar negeri. Jadi bikin itu jadi motivasi biar kalian tuh nggak males-males, biar kalian tuh saat belajar nggak merasa kayak meremehkan industri di Indonesia, kayak gue bikin ini aja mungkin udah cukup, jangan merasa udah jago. Jadi kalian bener-bener coba research, coba kenalan sama orang-orang yang jago, biar kalian tuh tahu ternyata skill yang harus disiapkan itu harus mantap juga gitu. Kalau misalnya kalian mau berkarir di industri kreatif ini dan mau berkarirnya tuh long term gitu, maksudnya kayak jangka panjang, biar passionnya tuh tumbuh terus gitu aja sih. Jadi, karena banyak kan pasti anak-anak SMK lebih banyaknya ya, pasti mereka kurang research aja, jadi mereka menganggap bahwa industri di kita itu ya masih gitu-gitu aja, maksudnya kayak artis-artis di kita tuh masih biasa aja, jadi mereka belajar tuh agak kurang semangat, ya gitu-gitu aja. Akhirnya pas mereka nyari kerja, ternyata kualifikasinya tinggi ya, jadi
jangan sampai nyesal gitu nanti pas udah mau kuliah atau nyari kerja, ternyata di Indonesia itu udah ya bagus-bagus lah gitu artisnya, mantep-mantep gitu sih, jangan sampai malas aja gitu. Weh, ini ya kan petuahnya ya kan. Tuh, intinya adalah apa coba? Semangat one for all-nya, Bro. Let's go. Dijaga apinya itu ya. Dijaga api membaranya. Ya kan? Luas wawasan juga Iya, ya kan? perluas wawasan juga gitu kan, cari referensi gitu kan. Kenalan sama teman-teman yang jago-jago kayak Fahri nih, ya kan, yang jago-jago udah di Warna Kala ya kan gitu. Langsung chat aja gitu Ya, ya kan. SKSD. SKSD ya kan, bodoh amat. Nah, muka tembok aja udah. Tembok aja udah. Dicat. Makanya kalau teman-teman mau lebih kenal sama Fahri, coba ntar komen ya kan di YouTube kita. Iya, siapa tahu ada teman-teman SMK-nya Fahri nanti. Wah, Waduh. ini nih teman gua dulu nih. Wah, Ini. kelas gua dulu nih yang Iya kan. Tuh. Ini pemberontak dulu. Iya, pemberontak ini dulu gitu. Udah kayak tahu anjir. Iya. Aduh, gokil. Oke deh, kalau kayak gitu kalau dari aku udah cukup, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Sudah full padat ya kan penjelasan Fahri gitu dari awal sampai akhir ya kan, ending gitu. Dari Karis gimana, Riz? Ya, kalau dari aku mungkin tambahan buat teman-teman yang lagi nonton, misalnya mau nanya-nanya soal tadi soal Lily, soal Didi and Friends, boleh komen di YouTube kita atau boleh tanya langsung ke sosmednya Mas Fahri. Nanti boleh di-share ya Mas ya. Ya, boleh. In IG-nya gitu. Kalau ada teman-teman mau nanya kan, wah bisa langsung atau join di server Discord kita, ada Fahri juga di situ. Langsung tanya aja, langsung chat ya kayak, "Mas, aku udah nonton nih." Gimana Mas caranya, Mas? Ya udah, kalau dari kita sih gitu aja gitu. Dari Fahri ada yang mau tambahin lagi kah? Sudah cukup. Aman ya? Aman. Ih, terbaik. Gila. Terima kasih banyak ya Fahri. Ya, Udah terima kasih mau juga. meluangkan Sudah waktunya sama Amsyong. Ya kan, sehat selalu, sukses selalu di Warna Kala juga gitu. Berkarirnya tambah lebar nanti, mengembangkan sayapnya. Amin. Ya kan? Amin. Semoga sampai ke luar negeri yang lain juga, ya kan. Amin, ya kan. Amin. Gitu. Ya udah deh. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Fahri. Ya, Udah Bapak berkunjung di Anime Amsyong untuk podcastnya gitu. berkunjung. Sehat selalu. Salam buat keluarga juga gitu. Ya. Maaf mengganggu, Sehat-sehat. bilangin si Teteh, ya kan. ya, aman. Aman. Ya udah deh kalau gitu. Thank you ya Fahri ya. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam.